Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak siapkan hati, siapkan diri kalian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Miss akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan pagi hari ini, di pagi yang indah ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan dalam ibadah kami tercurah dan kepada kami semua anak-anak, baik kami yang ada di rumah dan kami yang ada di sekolah. Biarlah kami semua dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, silakan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Puji nama Tuhan bahwa setiap hari kasih Tuhan, peliharaan Tuhan selalu bertambah dalam kehidupan kita. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Miss persilakan kepada Miss Risma. Oke, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, segala puji dan syukur Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga yang baik, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, kiranya boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo anak-anak yang di rumah, apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Miss harap anak-anak yang di rumah dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Nah, hari ini bagian firman yang akan kita baca serta renungkan terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Nah, nanti anak-anak yang di rumah masing-masing baca ya. Nah, dari pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 11 ini, Miss mau tanya dulu ke anak-anak. Di sini sudah punya cita-cita belum semuanya? Misalnya kalau besar nanti saya mau jadi guru
Atau saya mau jadi presiden, saya mau jadi kayak Pak Jokowi, ya. Jadi Pak Jokowi itu adalah presiden kita, orang nomor 1 di Indonesia. Ada yang sudah punya cita-cita atau masih ada yang belum jelas? Nanti cita-cita saya apa ya? Saya mau jadi apa kalau besar? Sudah punya? Ya, pasti semuanya sudah punya ya. Dan mulai dari sekarang semuanya harus punya cita-cita. Nah, kita kembali ke pembacaan kita yang terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi di sini dibahas mengenai Yusuf, ya. Jadi Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Nah, Yakub ini sangat menyayangi Yusuf. Kenapa Yakub sangat menyayangi Yusuf? Karena Yusuf ini lahir ketika Yakub dan Rahel sudah tua, ya. Padahal kita kan sudah tahu kalau orang sudah tua, mungkin dia sudah tidak bisa melahirkan. Tapi Tuhan punya kuasa, akhirnya Rahel mengandung dan melahirkan Yusuf. Nah, di sini di antara semua anak-anak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Nah, pada suatu hari ketika Yusuf sedang tertidur, dia tertidur lelap, Yusuf bermimpi. Nah, yang pertama mimpinya Yusuf itu, Yusuf bersama saudara-saudaranya berada di sebuah ladang, ya, berada di sebuah ladang gandum. Kemudian gandum Yusuf itu berada di terangkat sangat tinggi. Terangkatnya sangat tinggi daripada gandum-gandum saudara-saudaranya. Nah, itu mimpinya Yusuf. Nah, mimpi Yusuf yang kedua, ya, mimpi Yusuf yang kedua yaitu Yusuf berkata, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, setelah hal ini diceritakan oleh Yusuf, ternyata saudaranya Yusuf ini marah kepada Yusuf, ya. Saudara-saudaranya bilang, apa maksudnya mimpimu itu? Apakah yang kau maksud adalah kau akan menjadi raja dan kami akan menyembahmu? Apakah itu yang kamu maksud? Nah, ternyata saudara-saudaranya Yusuf ini iri sama Yusuf, marah sama Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari mimpinya Yusuf itu menjadi kenyataan. Yusuf menjadi seorang kepercayaan, orang yang dipercaya oleh termasuk orang yang dipercaya untuk memimpin bangsa yang ada di bangsa Israel, ya. Yusuf itu dipercaya menjadi orang kedua, orang kepercayaan di tempat itu. Ternyata mimpinya Yusuf itu bukan hal yang bohong. Yusuf bermimpi, tapi ternyata karena Yusuf tekun, Yusuf berdoa, akhirnya dari mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi kayak anak-anak yang di rumah, ya, anak-anak yang di rumah walaupun masih kecil, walaupun ada yang baru kelas 1, ada yang baru kelas 5, masih SD, tapi sekarang harus mempunyai mimpi, harus punya cita-cita. Kalau ada yang mau jadi guru, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi guru? Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi presiden seperti Pak Jokowi, ya? Wah, Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Ada yang mau jadi orang nomor 1 di Indonesia? Miss juga mau, ya. Pasti semua orang ingin menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, kita lihat Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi hanyalah seorang anak dari tukang kayu. Tapi siapa yang sangka kalau Pak Jokowi yang dulunya hanya anak tukang kayu bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bisa orang menjadi paling hebat di Indonesia. Dia menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, jangan berkecil hati. Mungkin anak-anak yang di rumah, saya susah mengerti pelajaran yang ini. Saya tidak usah saja belajar. Karena saya sampai kapanpun tidak akan mengerti tentang mata pelajaran matematika. Tapi apa yang anak-anak harus lakukan? Harus tekun. Kalau misalnya belum tahu pelajarannya, diulang lagi sampai bisa.
harus rajin belajar, harus tekun berdoa, baca firman Tuhan, dan juga dengar-dengaran sama orang tua ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang berprestasi, kuncinya adalah harus tekun, harus rajin ya anak-anak yang di rumah. Nah, demikianlah cerita firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang tekun, anak yang berbakti kepada orang tua kami Tuhan, anak yang selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu, mengikuti ajaran-Mu ya Tuhan. Biarlah di masa mendatang kami boleh menjadi anak yang sukses Tuhan, kami boleh meraih cita-cita kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menjadi dokter yang tak kelihatan, Engkau menjadi penolong setia Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam aktivitas mereka Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau tetap menyertai ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru di SD Bina Kasih, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya guru kami boleh mengajar kami dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang dilanda COVID-19 Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami perlindungan Tuhan untuk melawan COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa dalam sorga Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah pemimpin kami boleh memimpin kami dengan baik. Engkau berikan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan buat pendidikan anak didik-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik Tuhan, belajar dengan tekun. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memimpin menyertai kami dalam proses pembelajaran hari ini. Inilah doa kami, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Mari anak-anak dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami, biarlah berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini dapat menguatkan kami setiap anak-anak-Mu di masa-masa sekarang. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar lagi kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami hari ini, Engkau yang akan menyertai kami dalam belajar kami. Biarlah Engkau yang akan memberikan kami kepintaran, kerajinan, dan kepandaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, silakan anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.